Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Putri Hapci Amran. Kali ini kita bakalan bahas seputar kedokteran gigi. Apakah ada mitos jurusannya, kehidupan yang suka duka di kedokteran gigi. Bagi kalian yang mau tahu cerita-ceritanya, aku sekarang bakalan collab sama FKG USU. Jadi di sini kita bakalan lihat pandangan anak FKG dari FKG UNAN dan juga FKG USU. So bakalan seru banget. Langsung aja kita mulai. Kenalin dong dirinya. Jadi aku Puja Kelariska Jinglat dari Fakultas Kedokteran Gigi USU. Yeay. Di sini kita siapin pertanyaan nih ya. Umum banget ditanyain sama orang-orang tentang kedokteran gigi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah jumlah uang kuliah di kedokteran gigi. Kalau di UNAN uang kuliahnya itu ada 7 level. Yang level 5 itu 7.700.000, level 6 10 juta, level 7 12 juta. Dan aku yang level 6-nya 10 jutanya. Terus kalau uang masuknya yang di tahun aku itu uang masuknya 50 juta. Tapi kalau sekarang udah dinaikin uang masuknya udah sampai ratusan juta. Dan UKT-nya itu juga lebih tinggi dari tahun aku. Jadi kalau yang tahun sekarang yang level 7 itu nggak 12 juta lagi, lebih tinggi. Itu harus bayar baik itu SNM, SBM atau mandiri enggak? Kalau yang di awal itu cuma buat mandiri aja. Kalau aku kan SBM, jadi nggak iya. bayar, itu cuma bayar uang kuliahnya aja. UKT level 6 tadi berarti. Iya. Kalau USU, Nah, kalau USU sendiri, kita itu saat pendaftaran ulang baru terima, jadi kita bakal milih itu ada UKT penuh, UKT berkeadilan atau bidik misi. Nah, nanti kita akan isi. oh banyak ya macamnya. Nah, iya gitu, tapi yang berkeadilan itu yang ada level-levelnya tadi. UKT aku sendiri sih 6,7 juta. Itu yang level berapa? Aku nggak ingat, tapi UKT berkeadilan itu didapat dari hasil penghasilan orang tua. Jadi kita ngisi, ada berkas-berkas yang harus kita isi, penghasilan orang tua berapa, terus ada berkas-berkas lainnya yang harus dilampirkan saat pendaftaran ulang. Jadi dari situ kita dapat nanti UKT berkeadilan kita berapa ya, dapatnya berapa. Kalau untuk paling tinggi itu anak mandiri ya. Mandiri itu full tiap semesternya harus bayar 25 juta. Itu mandiri yang Indonesia ya. Kalau yang internasional sampai berapa puluh juta gitu aku lupa. Oh jadi di USU juga ada internasional? Ada keren. internasional. Tapi internasionalnya kayak anak Malaysia itu sih Malaysia atau Berarti di sana di lokalnya harus berbahasa Inggris. Itu enggak juga sih. Digabungin. Aku digabungin, semuanya digabungin. Jadi kita SNM, SBM, mandiri itu gabung sih. Cuma beda 2 kelas. Kita A sama B itu aja sih. Bener gimana? Kalau UNAN juga digabungin semuanya, tapi nggak ada yang dari internasional. Tapi kami cuma satu lokal, dan satu lokal itu 69 orang. Dulunya sih 70-an, tapi ada yang pindah jurusan dan segala macamnya, jadi tinggal 69. Kalau Lebih enak ya UNAN. Kalau kami di USU itu sekelas kami itu 100 lebih. Jadi kami seangkatan tuh kan ada 200. Jadi 200 itu dibagi 2 kelas. mau 100 Gitu. Tapi 200 lebih sih, di 100 lebih jadinya sekelas. jadi lebih banyak dong ya. Banyak kami, banyak banget sih. Sampai kelas tuh kayak Karena ada positifnya, ada negatif juga sih. Kalau dikit itu tuh kita kayak kenal gitu loh sama semuanya. iya, itu positifnya kan. Tapi kalau rame kali kayak ini cuma tahu nama. Tapi kalau lebih rame, kenalan kita juga lebih banyak kan sih? Iya, lebih Maksudnya, banyak. sejawat kita satu alma mater lebih banyak. Banyak, kan? iya. Oke, itu udah uang kuliah. Selanjutnya uang perkuliahannya. Kalau di UNAN ya kan kita juga ada beli untuk alat-alat skill labnya, dan itu ada jutaan harganya, ada yang ratusan. bener. Iya. Ya, so mungkin itu sih yang bedain fakultas kedokteran gigi dengan fakultas lain. Di biaya kuliahnya itu banyak lagi gitu. Iya, buku, diktat, alatnya yang banyak banget dan mahal banget ya, itu sih. Uji pernah beli alat paling mahal berapa? Mikro nggak sih? Mikro biasanya 4 jutaan gitu, mikro, iya kan? Udah juga kan? Iya, gitu. Oke, yang kedua adalah seperti apa sih ospek di kedokteran gigi? Apakah ospeknya seperti anak teknik atau enggak? Atau lebih gimana? Gitu. Ya, jadi untuk ospek itu sendiri, sebelum ospek kita ada namanya technical meeting. Itu technical meeting diadain di fakultas masing-masing. Nah, ya jadi waktu itu di FKG diadain technical meeting beberapa hari sebelum ospek. Nah, jadi itu di situ kita bakal disampaikan apa-apa aja yang bakal diperluin buat ospek, atau ya bahan-bahan apa gitu, atau perlengkapan apa gitu yang diperlukan, dan kita bakal ngapain aja. Nah, Dan suasananya gimana sih? Maksudnya
seniornya tuh lebih galak ke Enggak sih, mungkin karena FKG kayaknya nggak seini teknik sih kayaknya kan. Iya, sama sih. Iya, untuk hari pertama ospek itu kita pagi-pagi bakal datang ke stadion mini USU. Itu semua fakultas di USU bakal ngumpul di situ dan kita bakal baris per fakultas masing-masing. Jadi setelah pembukaan kan, jadi di situ dilakukan pembukaan. Setelah pembukaan nanti kita bakal dioper ke fakultas masing-masing, didampingi sama senior-senior kan. Nah, nyampe nya di fakultas nanti kita bakal masuk ruangan Najarawi. Kalau di USU itu bakal dikumpulin itu semua, jadi ospek itu bakal diisi dengan kegiatan-kegiatan dari pemberian materi dari narasumber, baik dari UNIF ataupun dari fakultas. dikasih tahu gimana cara Iya gitu sih, pengenalan FKG, gimana iya. selama FKG itu tiganya seperti apa aja. Ya, pengenalan FKG ataupun UNIF sendiri gitu. Berarti Terus sama pemberian banget materi. nih sih sama Unan. Iya. Sama Unan juga FKG-nya sekitar 3 hari, hukumannya nggak terlalu berat-berat. Iya. Waktu aku ospek bandingin sama teman yang lain, wah tugas mereka Lebih, banyak iya. banget, terus Lebih enak gitu dimarahin kan? gitu. Wow, ini nggak terasa apa-apa Iya. gitu. Kayak pengenalan aja sih kalau kita. Kami kayak ada games gitu loh. Terus pengenalan ke departemen-departemen di FKG USU, ada beberapa departemen kan. Oh ya Jadi, itu sama juga. terus kita bakal masuk ke departemen ini, nunjukin gedungnya atau departemennya kayak gimana. Terus ada games sama dosen. Terus pas penutupan sih seru. Semua dosen, semua staf di FKG itu kayak ada acara penutupan di depan gitu kan. Kami di lapangan parkir, ya foto bersama. Terus kami ada nyanyi bareng. Dosen pun nyanyi Ayam dan Lape. Kan Ayam dan Lape ini Medan loh. Kok bisa? Nggak tahu, tapi dekan kami sih orang Minang. Orang Minang. Orang Minang. Karena orang Minang ya, aku orang Minang. Jadi kayak denger di perantauan ada yang kayak gitu kayak wah, Kerasa apa ya? Makin sayang itu nggak sih sama negeri? iya bener. Makin ngerindu gitu ya. Udah gimana? Sama, intinya aspeknya itu nggak terlalu keras. Iya bener. Katanya sih kata senior kita kan mau jadi dokter, jadi ya biasa aja lah. Next question, yang ketiga. Pandangan kampus terhadap anak FKG. Nah ini aku Putri dulu deh. Oh, iya. Iya gimana? Banyak kan fakultas lain gitu. Iya. Kalau aku dengar-dengar sih ada yang bilang anak FKG itu apatis. Oh, iya, Terus ada benar. juga yang bilang anak FKG itu banyak sibuk, Iya. terus banyak ceweknya dan ceweknya itu Iya. cantik-cantik. FKG fakultas kelebihan gadis Iya. katanya, ya kan? Kalau menurut aku mungkin ada benernya juga, tapi kalau saat aku di FKG ini aku ngerasain apatisnya itu terhadap satu hal aja sih. Misalnya nih beda, misalnya kayak skills lab ya, itu nggak apatis. Waktu Iya, skills lab malah bener. dibutuhin banget kerjasama. Iya, bener. Misalnya kita ngerjain satu project ini dan itu tuh kita nggak bisa ngerjainnya dengan Iya, sendiri. nggak bisa Maksudnya sendiri, mungkin harus kita bisa kelompok. sendiri, tapi biar kita selalu kuat nih karena tekanan itu Iya, banyak kan, iya, kita iya. pasti bareng-bareng. Sampai-sampai kita ada base campnya buat Iya. ngumpul bikin tentang skills lab Iya. dan lain Jadi segala skill lab macamnya. itu salah satu faktor yang mendekatkan kita sama kelompok. Jadi kayak Iya. bener-bener dosennya gini-gini. Jadi gimana supaya dosennya moodnya bagus, kita nggak ini gitu Iya, kan. jadi Gitu-gitu. kerjasama Iya, tim kerjasama. ya. Iya, sama tim sangat itu. Terus kebanyakan gadis, yes, Iya, benar. it's true. Emang banyak banget sih. Kalau di angkatan itu aku cuma 10 orang kalau nggak salah. Aku kayaknya cowok cuman nggak nyampe 20, palingan 10 lebih juga. Emang Emang. kenyataannya emang fakultas kebanyakan gadis. Padahal sebenarnya dalam pekerjaannya kayak lebih cocok cowok gitu Cowok, nggak sih? iya. Karena pekerjaannya itu kayak teknik guys, Iya. kayak Seni. terus press kufet. Jadi itu Oh. kan butuh kekuatan. Itu cewek Dan nggak bisa, guys. itu, cowok-cowok yang sedikit FKG itu sangat diperlukan Membantu. dalam press kufet Iya, dan segala benar. macamnya. Kemana-mana pada bawa ini nggak sih toolbox? Oh ya toolbox. Iya. Jadi Jadi mirip ciri tuh khas kan. FKG itu ya dokter Kemana-mana gigi bawa itu toolbox. ada toolbox yang isinya barang-barang, alat-alat untuk Iya. jadi pakai just lab dan satu lagi Iya, toolbox itu harus. Dan juga nih kadang jadi tren di anak-anak PKG semakin memperkeren toolbox Oh iya gitu benar. kan. Kalau ada yang bening, kalau ada warna hitam kayak yang tukang gitu, udahlah. Next question. Harus pintar mata pelajaran apa? Ini maksudnya mungkin patokan mata pelajaran di SMA ya. Oh iya, Menurutku harus bisa biologi Iya. dan fisika sih. mantapnya di biologi sih, mantapnya. Dan bagaimana kemampuan kita memahami sesuatu. Iya. Anatomi tubuh manusia itu tuh banyak banget dan kalau kita ngafalin
Ya bisa juga mungkin, Ngafalin tapi kalau bisa, kita iya. lebih memahami, kita lebih mantap. bisa lagi ngerti yang lain Iya. kan. Jadi maksudnya kalau saraf kayak gini, berarti yang lain pembuluh darah kayak Gini-gini, gini. iya. Jadi lebih memahami gitu kan. Ngafal bisa, tapi cuman sekedar ngafal, cuman kayak masuk dah keluar lagi kan, abis hujan dah habis. Tapi kalau memahami pun dibolak-balik bakal kayak, oh gini loh sistemnya, gini. Kita nggak harus hafal bahasa buku, kita bikin kata-kata sendiri, oh gini, hafalnya gini gitu. Jadi kalau memahami itu kayak seperti misalnya sistem tubuh kayak gini. Jadi kita Iya. merasa, oh jadi pantas ya aku selama ini kayak gini. Atau misalnya irama sirkadian gitu kan kita juga belajar, oh pantas ya ternyata aku kalau main HP jadi nggak ngantuk karena Iya. ini. Jadi kayak memahami Iya. kejadian terhadap diri kita secara nyata. Next, Mata kuliahnya apa saja gitu. banyak banget. Semuanya kita pelajari, mulai dari FKG-nya, ada banyak kan FKG-nya cabang-cabangnya, terus non FKG pun kita belajar, ya kan Di? Iya, kayak manajemen kesehatan, Iya. kita juga belajar. Kalau aku nih sekarang lagi belajar manajemen Oh kesehatan. kita sama, ya? administrasi dan manajemen kesehatan, ya. Bahkan entrepreneurship lagi belajar pun aku sekarang. Iya, Iya. cara jadi pengusaha itu belajar banget. Iya, Terus juga belajar komunikasi. Oh. Jadi nggak pure Penting. belajar tentang sains Iya. saja, cuma juga belajar tentang ilmu sosial karena kita kan sebagai dokter berinteraksi Berhadapan- dengan masyarakat. iya, pasien. So kita juga harus belajar bagaimana menyampaikan apa yang kita tahu ke masyarakat dengan cara yang dapat diterima mereka. Kita pakai istilah karies nih, kan nggak semua masyarakat umum bakal tahu itu gigi berlubang. Jadi kita harus bisa gimana supaya orang-orang itu bisa paham. Lebih awal-awal dulu kita belajar ini nggak sih, kayak masih belajar agama, ISBD, Iya, jadi juga ada iya, PKN itu masih belajar. Dan juga semester 2 pun aku lebih banyak di FK, ya nggak sih? Oh iya, semester Belajar 2 FK. kita lebih belajar ke anatomi Iya, manusia secara tubuh. keseluruhan. Aku dulu Anatomi, juga fisiologi. ini ke kamar mayat. Iya, aku juga ke itu loh, ke FK bagian departemen anatomi. Nanti ada kadaver ya namanya kalau kita, ada mayat. Jadi Semua sih dibelajar. awalnya kita juga harus memahami tubuh secara Iya. keseluruhan. Baru Jadi- itu nanti akhir-akhir fokus ke gigi. dan kedokteran gigi itu nggak di gigi aja sebenarnya, tapi lebih head and neck gitu kan. Iya, Kepala dan leher, leher. anatomi kepala leher pun kita harus Itu kompleks banget Iya, guys. benar. Makanya dokter gigi ini dikhususin Belajar gitu, juga, saking kompleksnya. iya. Kadang ada orang yang bilang, ah kedokteran gigi cuma bahas gigi doang, iya, mah 32 gampang. gigi. Heeh. Itu aja sih yang mau dipelajari juga. Ternyata kompleks banget guys. Jadi gitulah ciptaan Tuhan, sangat kompleks dan rumit. Ya. Mungkin banyak juga nih orang berpandangan, ah dokter gigi kayaknya lebih gampang dari Kedokteran. Tapi faktanya nih teman-teman, banyak Banyak, orang iya. pindah ke kedokteran karena nggak tahan di kedokteran gigi. Banyak banget yang dipelajari gitu sih. Bukan berarti kedokteran juga gampang ya, nggak sama Iya, nggak sama. gampang sama-sama. Iya. Iya, cuman di kedokteran gigi ini kita harus juga menambah skill teknik Iya, gitu. kayak nambal itu nggak bisa cuman ini kan, teknik Ada nambalnya. seninya. Iya, seninya juga ada. Dan juga nih Ji, ada juga yang nanya, dokter gini tuh bener-bener dokter nggak sih? Maksudnya gimana nih? Dokter. Tapi aku ini sih dari kuliah-kuliah pun ada dosen yang dokter yang bilang bahwa sebagai dokter gigi pun kita harus paham tentang umum tubuh secara keseluruhan, karena terutama ya apalagi kalau misalkan kita nantinya mau kayak misalkan Nusantara Sehat. Kalau masyarakat pengen nanya ke dokter gigi, mungkin dia, ah aku mau nanya tentang demam nih, dokter gigi tahu nggak Iya, ya? bisa nggak sih? Nah, mungkin itu ya maksudnya. Iya. Dokter gigi ini dokter yang bisa ditanyai kayak umum nggak sih? Iya bisa. Bisa, Karena iya. dokter gigi kita juga harus mempelajari Iya, semuanya. benar. Beda dokter sama yang lain kayak perawat dan yang lain itu dokter dia boleh memberikan resep. Iya, benar. Dan Perawat dokter juga, gigi iya. boleh memberikan resep obat. Perawat atau yang tenaga Iya. kesehatan lainnya enggak. Jadi itu beda dokter dengan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, mitos jurusannya.